Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360 dan dialog akan kami lanjutkan. Pak Bob, tadi Anda sempat mention begitu ya bahwa banyak sekali negara-negara lain yang sudah lebih dulu melakukan kebijakan serupa seperti mungkin Thailand ini kan sudah menerapkan E20. Bahkan Amerika ini sudah mencapai E85. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia dari negara-negara lain? Memang bioetanol itu ada dua generasi bioetanol. Generasi pertama yang bersumber dari tanaman-tanaman pangan ya, seperti yang kita ketahui, seperti tebu, kemudian juga jagung, kasava dan lain sebagainya. Ya. Nah ini kan sebenarnya punya dua sisi. Satu sisi dikhawatirkan ini akan fighting dengan food, ya, tapi di sisi lain dengan adanya bioetanol ini bisa menyerap kelebihan produksi pertanian. Biasanya kan barang pertanian kalau kelebihan produksi harganya jatuh. Ya. Tapi dengan adanya bioetanol kita bisa menjaga daya beli daya tukar petani. Itu yang kita pelajari dari negara lain ya. Seperti Brazil, mereka sukses mengembangkan tebu, dan jangan lupa mereka belajar tebunya ke Indonesia loh tahun 70-an ya. Nah sekarang mereka leading di tebu ya, tebunya tuh tinggi-tinggi, dua kali tinggi dari manusia, jadi produktivitasnya juga paling tinggi di Brazil. Nah kenapa mereka beralih ke bioetanol? Karena mereka mengalami tahun 73 sewaktu terjadi perang Timur Tengah, mereka mengalami shortage ya. Mereka mengalami harga minyak yang demikian tinggi sehingga mereka harus melakukan substitusi ya dengan tebu. Nah kemudian sebenarnya ada bioetanol generasi kedua yang diambil bukan dari barang-barang pangan tetapi barang-barang yang non pangan ya, seperti dari jerami, dari sorghum ya, kemudian bahkan dari batang sawit pun, atau dari sisa-sisa selulosa ya, hasil-hasil dari waste-nya kita, itu bisa diolah menjadi etanol. Nah sekarang bioetanol generasi kedua yang sedang dilakukan research oleh negara-negara lain yang nanti akan menjadi sumber bioetanol yang lebih sustain karena dihasilkan dari waste ya. Jadi waste to energy. Nah, jadi melihat negara-negara lain, saya rasa Indonesia jangan sampai kita ketinggalan, ya. Negara lain mereka sudah generasi pertama, sudah jalan, sukses, mereka sudah menerapkan E10, bahkan WWFC, World Wide Fuel Charter itu sudah menyampaikan 2030 itu akan E20, mereka akan terapkan E20 secara luas. Nah, kita jangan sampai ketinggalan ya. Generasi pertama saya rasa kita bisa akselerasi ya dengan feedstock kita yang ada saat ini ya, jagung, kasava dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kita mempersiapkan untuk generasi kedua, terutama dengan mengembangkan riset ya di beberapa universitas kita bagaimana merubah waste kita ini menjadi energi, khususnya bioetanol. Batang sawit itu kan banyak sekali ya. Sawit kita kan sedang harus dilakukan replanting. Ya. Nah ini kan dipotong ya, itu batangnya itu bisa dirubah menjadi etanol. Saya sudah pernah ke labnya Kementerian Perindustrian di Bogor, mereka sudah sukses merubah batang sawit menjadi selulosa, kemudian menjadi glukosa, kemudian menjadi bioetanol. Jadi skala lab sebenarnya kita sudah ada contoh-contoh yang berhasil ya memproduksi bioetanol dari feedstock yang bukan bahan pangan ya. Nanti ke depannya kita juga bisa mengembangkan synthetic fuel. Ini masih ada lagi Mbak, yang namanya synthetic fuel yang kita hasilkan dari bioetanol generasi kedua. Baik Pak Sugeng, memang kita ini jangan sampai ketinggalan ya, tadi Pak Bob sudah sampaikan begitu. Nah dari sisi kesiapan logistik dan infrastruktur, apakah Pertamina serta kilang dalam negeri ini sudah siap mendistribusikan? Ya, hari-hari ini memang kalau kita lihat kemampuan infrastruktur Pertamina misalnya di refinery, memang refinery di Pertamina sudah cukup meningkat, jadi ada namanya RDMP, Refinery Development Project itu, yang sehingga kapasitas kilang
Pertamina sekarang sampai 1,2 juta barrel per day. Cuman memang kapasitas produksi yang kurang lebih 800 sampai 900 ribu barrel per hari. Sementara seperti tadi, konsumsi kita 1,62 sekarang, 1.620.000 barrel per hari. Sehingga tetap saja kita impor berupa produk maupun berupa crude ya. Nah, dalam konteks bioetanol ini, infrastruktur yang harus disiapkan mungkin berupa mini-mini refinery karena apa? Sumber dari bioetanol kan tersebar atau mungkin secara apa? Misalnya kalau memang mau menjadi semacam tanaman bioetanol atau tanaman industri tanaman energi berupa bioetanol seperti saya kemukakan tadi, berupa pohon aren misalnya, itu harus ada memang infrastruktur yang disiapkan sedemikian Pak. Tadi Pak Bob menyampaikan betul sekali bahwa nilai tukar petani akan kalau produk-produk pertanian atau perkebunan ini juga dimanfaatkan tidak saja pangan. Memang terjadi ada semacam trade off ya antara swasembada pangan di satu sisi dan swasembada energi di sisi lain. Nah, ini yang terus kita cari jalan keluarnya supaya bahwa bioetanol yang notabene yang tadi generasi pertama betul itu adalah kebanyakan dari sisi pangan ya, diproduksi dari pangan baik tebu, singkong, jagung dan sebagainya, bahkan aren ini sekarang yang sedang kita dorong di komisi kami 12 berkali-kali kita rapat kita agar bioetanol itu dari aren. Nah, ini semuanya memerlukan memang perencanaan yang betul-betul matang sehingga sekali kebijakan itu diluncurkan, baik menyangkut feedstock, keberadaan cadangan maupun aspek-aspek lain betul-betul memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana disyaratkan dalam ketahanan dan juga swasembada energi kita. Kita sekarang baru tahap ketahanan energi, meskipun untuk ketahanan energi itu salah satunya dengan impor BBM misalnya. Dan kita juga impor gas. Kita LPG kita masih impor, liquefied petroleum gas kita yang untuk konsumsi rumah tangga itu kita impor kurang lebih 8 juta metrik ton setiap tahun, besar sekali. Nah, dalam komposisi APBN, subsidi di energi itu besar sekali. Misalnya kita tahu Pertalite itu adalah meskipun namanya kompensasi karena tidak ada di APBN, tetapi sama itu disubsidi juga. Juga termasuk solar, termasuk minyak tanah meskipun kecil ya. Jadi problem BBM kita ini sekarang itu baik menyangkut aspek lingkungan seperti tadi, karena RON terendah kita masih ada RON 90, tadi sampaikan Pak, kandungan sulfur yang cukup tinggi, dan juga kita impor, jadi secara ekonomi kita jadi masalah, secara lingkungan kita juga jadi masalah. Terlebih lagi dari sektor energi lain, kelistrikan misalnya, 67% listrik kita adalah PLTU batubara. Sebagaimana kita ketahui, batubara kita dalam kategori juga GAR rendah, jadi antara GAR 3.800 sampai 4.000 saja di setiap PLTU itu, maka memang tinggi sekali luncuran karbon, sehingga Indonesia termasuk 4 besar negara penyumbang karbon dunia. Meskipun kita bersyukur juga kita memiliki lahan untuk menyerap karbon, yakni berupa hutan tropis, dan juga itulah perlunya pengelolaan lingkungan secara baik dalam hal ini, misalnya tentang hutan, termasuk tentang istilahnya FOLU ya, forest and other land use itu menjadi penting. Selain energi adalah persoalan FOLU ini menjadi penting. Nah, saya kira itu upaya bioetanol selain mengatasi problem-problem lingkungan dengan menekan emisi, karena kita juga sama-sama sepakat ada net zero emission. Dunia telah merumuskan di tahun 2050, sementara Indonesia net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat dengan NDC, National Determined Contribution, yang kita ini akan menekan emisi sampai tingkat kurang lebih 31% di tahun 2029. Bahkan dengan kerjasama internasional sampai tingkatnya 41% dan sebagainya. Ini semuanya memerlukan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, baik di sektor energi maupun di sektor juga yang lain, termasuk tadi forest and the other land use seperti tadi value.
Saya kira itu. Baik. Terakhir mungkin saya akan ke Pak Bob. Singkat saja Pak Bob, apa harapan Anda sebagai pelaku industri manufaktur melihat nantinya penerapan kebijakan dari S10 ini di tahun 2027 mendatang? Selalu problem kita kan bagaimana kita bisa buat kebijakan yang konsisten, jangka panjang. Ya, jadi nggak ada kebijakan yang secara jangka pendek bisa merubah segalanya. Ini butuh waktu. Dan waktu itu membutuhkan disiplin. Jadi jangan sampai nanti kebijakan berubah-berubah. Kalau misalnya kebijakan berubah-berubah, nanti investor yang ada di midstream ya atau di downstream itu akan mundur. Ya. Mereka nggak bangun kilang-kilangnya. Ya. Nah oleh karena itu harus dikuatkan dalam bentuk roadmap ya, roadmap energi. Ya, cuma bedanya kan saya tanya kan sama satu konsultan, apa sih bedanya roadmap di Indonesia sama negara lain? Kalau di Indonesia ya roadmap ya tinggal roadmap gitu loh ya. Ya kalau di negara lain mungkin roadmapnya mereka sudah di breakdown ya siapa melakukan apa. Nah saya rasa belajar di pengalaman negara lain supaya kita juga bisa sukses transformasi energi, kita harus buat roadmap, kemudian roadmap itu dilengkapi dengan siapa melakukan apa ya sehingga nanti ekosistemnya bisa terbentuk dengan baik. Jadi intinya jangan sampai kita berharap satu perubahan yang mendadak dilakukan hanya dalam waktu setahun 2 tahun. Kita butuh jangka panjang, tapi konsisten. Itu yang lebih efektif. Baik, konsisten ya begitu ya Pak. Itu yang kita harapkan. Semoga penerapan dari S10 ini berjalan dengan lancar untuk bisa menekan import dan juga target net zero emission, gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bob Azam, Wakil Presiden Direktur Toyota Indonesia, dan juga Pak Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, Pak.